Baik, kita lanjutkan lagi step by step untuk pemilihan motornya untuk pompa horizontal single stage and suction. Di sini kita kenal NOL. NOL itu dari singkatan dari non overload load. Jadi ada pemilihan itu ada dua, menggunakan berdasarkan NOL atau berdasarkan ISO 51099. Nah, yang kita evaluasi adalah P2-nya. P2 titik kerja pompa berapa? Ya. Kalau menurut ISO 5199 di sini ada daftarnya. Kalau 1,5 kali kita markup 50%, sampai 40 kali atau lebih kita markup 10%. Jadi markupnya dari 50 paling kecil 10, paling besar 50. Jadi di sini tidak melihat kurva. Dia hanya ikuti ini, ada grafik untuk ISO 5199. Sedangkan pemilihan berdasarkan NOL itu didasarkan pada titik kerja pompa yang pada titiknya di ujung terakhir dari kurva, ya, NOL ini. Ya. Berapa sih NOL untuk khusus untuk NBG tipe ini misalnya adalah kita ambil di sini. Kemudian kita lihat NOL-nya ini misalnya, kita tarik garis, ini 90 kW. Sama juga kita tarik garis juga 90 kW. Itu adalah NOL. Sedangkan yang di ISO 5199 tadi itu, kalau KW-nya itu 90 berarti markup 10%. Dari sini 90 dikalikan 10%. Kira-kira bukan 90 ini 74 berarti ya. 74 kalikan 10% berarti 70, 80, 83 atau 84 ya, KW. Nah, 84 KW memang nggak ada, adanya juga 90 KW motornya, jadi hampir sama hasilnya untuk kasus ini. Oke, kemudian saya kembali ke yang ini, ya, NOL. Ini adalah bagaimana kita seleksi motor. Yang kedua, pemilihan motor harus mengacu pada base efisiensi. Apa itu efisiensi motor? Di sini ada premium, super premium, premium, high efficiency, dan standar efisiensi. Dahulu kita memiliki standar yang namanya EF1, EF2. Tapi belakangan atau kekinian kita kenal I2, 3, dan 4. Dan bahkan sampai I5. Efisiensi yang berbest adalah yang IE-nya paling tinggi, 4 dan 5. Meskipun di pasaran tersedia baru IE1, maksimal IE3. Tapi sebenarnya di dunia industri pompa di luar itu sudah mencapai IE5. Kalau kita lihat perbandingan IE, International Efficiency Motor, katakan 10 kW motor dari standar efisiensi, let's say di sini adalah sekitar 87%, menjadi yang super premium menjadi 97%. Perbedaan pada 10 kW aja sudah 10%. Dan ini kontribusi yang sangat besar hanya memilih efisiensi motor. Next, saya akan mengulas terkait dengan apa itu LCC. Tadi sudah saya bahas bahwa salah satu parameter untuk mendapatkan pemilihan pompa terbaik adalah yang memiliki LCC terendah. Ya. Di sini LCC itu apa? Adalah perbandingan seluruh cost kalau suatu mesin atau unit atau investasi kita lihat selama 15 tahun atau 20 tahun atau lebih. Ya. Di sini cost apa saja yang menyertai selama kita memanfaatkan mesin itu atau unit itu. Pertama adalah kita investasi beli, yang kedua adalah instalasi, yang berikutnya sepanjang bulan sampai berapa tahun kemudian kita akan terus membayar namanya basic cost, kemudian operating cost, kemudian maintenance cost yang periodik harus dilakukan, downtime cost, kalau ada servicing berapa lama perbaikannya, berapa cepat, yang bergantung industrinya. Kalau industrinya critical, maka downtime menjadi sangat penting sekali. Kalau tidak, produksi akan terganggu. Environment cost, gangguan terhadap environment. Apakah barang-barang yang kita lakukan ini, perbaikan dan lain-lain itu menimbulkan kerusakan environment? Kemudian decommissioning cost, disposal, yaitu apakah barang yang kalau sudah 20 tahun atau 15 tahun barang itu tidak dipakai, apakah itu menimbulkan cost atau apa? Itu semua dijumlah menjadi initial cost.
Dari porsi kos ini, biaya ini, ternyata ya, dari survei mengatakan bahwa 85% itu ada di energy cost. Berikutnya ada di purchasing dan maintenance. Jadi mengapa alasannya kita berbicara LCC itu lebih fokus kepada energy cost dibanding hanya harga murah saja. Harga murah itu ada di equipment purchase cost. Tapi kalau kemudian selanjutnya memakan energy cost yang lebih besar, maka pertimbangan kita adalah ke energy cost, bukan purchase cost. Selanjutnya adalah maintenance cost. Itu berikutnya ya, terkait dengan operasional sebuah pompa. Ya. Membaca grafik kembali lagi. Ya. Titik kerja pompa kita bisa baca dari grafik ini. Sebuah pompa. Seperti biasa ada grafik berdiri, ini Y, ini X, ini flow, ini head. Maka apa yang kita pahamkan di sini? Di mana titik kerjanya? Nah, kita klik satu. Ya. Andaikan titik kerja pompa ada di sini, flow-nya kecil, head-nya tinggi, high pressure, high temperature. Jadi temperatur akan naik terus. Dan ini akan menurunkan umur atau seal life ya, ini sampai seterusnya ya, sampai ke sini terus di titik ini gimana dia kerja sini, geser sini, geser sini, geser sini, geser sini. Kok bisa geser-geser? Gimana sih Pak? Bisa geser-geser itu dilakukan karena kita main valve, kontrol valve setelah pompa itu kita main-mainkan. Kadang kita tutup, kita buka sedikit ya. Dia akan mencerminkan titik kerja ini. Di mana kita tahu titik kerja ini? Karena di keluaran pompa kita pasang pressure gear, simple ya. Pressure gear itu akan kebaca di sisi head ini, sehingga kita tinggal tarik posisi ada di mana posisi. Nah, itulah cerminan titik kerja pompa. Nah, kalau titik kerjanya buruk ada di sini, lifetime pompa pendek, maka sarannya adalah di sini ada bell mount atau kurva lonceng ini. Ini adalah menunjukkan, ini ada singkatan ya. MTBF, mean time before failure. Jadi sini adalah area the best operational point. Nah, kita lihat garisnya. Ya. Bahkan over capacity jelek, kapitasi rusak. Segini aja bearingnya sini juga rusak, sama saja. Here atau tempat inilah yang aman, ya, yaitu minus 20% atau plus 10% dari titik duty point best efficiency. Ini area yang terbaik dari pompa. Jadi ini, ya, garis tebal biru ini. Ya. Jadi kita pasang valve, kontrol valve, kita pasang pressure gear, itu tujuannya supaya pompa itu ada di titik kerja dari sini, bukan di sini atau bukan di sana. Kalau kita dapatin di sini, buka valve-nya. Kalau kita dapatin di sini, cekik valve-nya agar titik kerjanya di tempat ini. Semakin jauh dari TEP, maka cost maintenance, cost replacement jadi lebih mahal. Cara menekan biaya operasional cost pompa dalam maintenance adalah mengembangkan titik kerja di sini. Ya, ada 3 macam spring di sini. IB, ya, atau kanal C bisa juga, atau WMP kadang-kadang. Kemudian S, spring menggunakan casting iron, dan menggunakan plate yang dibending. Mana yang lebih baik? Ya. Untuk heavy pump, ini yang terbaik. Ya. Untuk yang rigid, ini yang terbaik. Tapi untuk light pump, ini yang terbaik. Pompa yang ringan. Alignment, ya. Pompa untuk centrifugal ada salah satu kewajiban, yaitu melakukan alignment. Baik itu sebelum starting pompa, kemudian di starting, ya, waktu commissioning, kemudian dia akan dilainkan lagi, dicek apakah toleransinya masih standar seperti ini. Jadi tergantung, ini ada beberapa saran, ya, diameter 90 sampai 750. Berapa sih toleransi nominal dan plus minusnya kurang lebih ya. Tapi semua itu tergantung manufakturnya. Ini sebuah gambaran instalasi. Instalasi ini memang sudah distandarkan. Siapa yang standarkan? Salah satunya adalah ANSI HI. ANSI HI, Hydraulic Institute, ya. Dia membuat kaidah-kaidah instalasi sedemikian rupa agar operasional pompa itu menjadi aman dan lancar. Ada 2 pilihan, flooded
positif suction, hisap negatif suction. Jadi ada dua ya. Kalau kita flooded, maka ukuran pipa dibuat sedemikian rupa lebih tinggi ukurannya daripada flame pompa. Kalau suction juga sama, harus lebih tinggi. Bedanya, kesamaan yang lain adalah menggunakan L2 long radius, harus menggunakan L2 long radius. Perbedaan berikutnya, perbedaannya yang lain adalah karena kontrol valve di sini, kalau hisap tidak boleh ada apa-apa, ya harus bebas. Tapi kalau yang positif dikasih kontrol valve, kemudian kasih flexible joint atau expansion joint, kadang-kadang kasih strainer, oke. Ya. Terus penggunaan eccentric reducer. Kalau yang dari positif, yang dari flooded ini di sini miring, di sini lurus bawahnya. Tapi kalau dari hisap, yang bawah miring, yang atas lurus. Kesamaan berikutnya antara lain, semua ini harus disupport pipa, tidak boleh menggantung di flame pompa karena flame pompa tidak didesain untuk itu. Lalu ada perbedaan lain, kecepatan yang diizinkan air mengalir ke sini, kecepatannya itu kira-kira 3 meter per second, 3 meter per detik. Sedangkan yang ini maksimal, hisap maksimal 2 meter per second. Dua-duanya pompa harus duduk di fondasi atau dalam block, kemudian disas sama, harus ada kontrol valve, ada pressure gauge nanti dipasang di sisi hisap dan suction. Lalu di sini pasang expansion terutama untuk gedung bertingkat atau pipa yang panjang. Kenapa? Karena ketika pompa stop maka terjadi back pressure atau tekanan balik water hammer yang menghantam jalur pipa ini. Nah, di sinilah expansion joint akan main. Ya, ini pentingnya expansion joint. Oke, rangkumannya ada di sini. Ya, saya mungkin lebih detail di sini. Ya, di sini saya tadi untuk bahas berapa sih kedalaman ini ke dasar, berapa sih kedalaman dari sisi permukaan air ke strainer ini untuk valve ini. Nah, ini saya rangkum di sini. Kita bicara negatif suction dulu. Kecepatan waktu 2 yang maksimal, slope kemiringan. Ya. Jadi pipa ini harus ada miring, yaitu 6 mm per 100 mm. Ya. Atau di sini diceritakan 2 cm per meter per 100 cm misalnya. Pokoknya harus miring. Tujuannya kalau miring supaya udara yang terjebak dalam pipa ini bisa mengalir ke arah pompa dan akhirnya kuat. Karena musuh pompa yang terbesar ini adalah udara. Ya. Oke. Kemudian kita akan bicara di sini suction pipe harus pendek mungkin, tapi tidak boleh kurang dari 2 kali diameter pipa dan harus menggunakan long radius. Ya. Jadi panjang pipa sisa hisap ini panjangnya sampai sini itu tidak boleh pendek dan tidak boleh panjang. Ya. Ukurannya adalah minimal atau kurang lebih 2 kali diameter itu minimal. Jadi 2 kali diameter. Kemudian foot valve. Ya, kedalaman foot valve ini adalah 4 kali diameter. Ini di celupnya ini kedalamannya 4 kali diameter dan ini jaraknya harus 2 kali diameter pipa. Namun harus tetap diperhitungkan agar pompa berjalan tidak kavitasi. Apa yang diperlukan? Yaitu kita punya data pompa, data si pompa, MPSA R atau MPSA pompa berapa, dari sistem berapa. Nanti kita perbandingkan MPSA sistem harus lebih besar dibanding MPSA pompa ini sehingga akan bisa dengan baik pompa tidak mengalami gangguan masuk. Oke, yang selanjutnya tadi sudah kedalaman pipa disesuaikan supaya tidak kavitasi sudah. Nah, operasional duty point. Jangan lupa operasional duty point itu selalu memperhatikan di sisi disas ini harus ada pressure gauge, ya, agar titik kerjanya bisa kita kontrol melalui kontrol valve. Pressure gauge harus diletakkan sebelum kontrol valve, bukan setelah kontrol valve, sebelum, sehingga kita bisa mengontrol. Ibarat kontrol valve itu adalah setir, pressure gauge itu adalah speedometer, sehingga kita tahu kecepatannya dan kapan direm dan lain-lain. Itu demi untuk maintenance dan lifetime pompa. Next adalah kalau dia positive suction, 3 meter per second, kecepatan 3 kali sampai 6 kali diameter pipa, panjang pipanya maksimal, long radius dan lain-lain. Kita ini eccentric sama. Oke.